Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'budu wa la asbagha alaihim ni'amahu illa liya'rifu. Ahmaduhu subhanahu hamdan abdin yakhafuna minhu wa yarju. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang mulia para guru, para asatidz, wabil khusus al-mukarram al-ustad Haji Yayan Sofyan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sahrullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Naim Abdul Khair selaku DKM Al-Hidayah, Sahibul Bait Bapak Ahmadi beserta Ibu Amalia dan keluarga besar, Bapak RT, semua yang hadir jamaah majelis maulid, juga tim hadrah Nurul Qalbi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang saya dengar dari ucapan PRT tadi, karena besok banyak kegiatan, gak usah malam-malam. Kalau saya mah bodoh amat soal kegiatan. Yang saya lagi pikirin malam Jumat mana dingin ini. Malam Jumat dingin, karena mau disuruh malam Jumat ya. Udah hujan dari tadi, dingin, walah. Mau perempuan udah dandan aja di rumah, itu doang gue pikirin gue mah. Gawean mah besok masih ada tidur baru temenanan. Ya, iya rumah mah sama ini kalau ditanya ya. Iya udah kita pulangnya udah. Malam ini kita hadir diundang bukan hanya oleh Bapak Ahmadi. Yang ngundang kita sebetulnya Rasulullah. Beliau ngundang kita hadir untuk mengenang kembali jasa-jasa baik Rasulullah yang malam hari ini satu hari atau satu malam sebelum 12 Rabiul Awal, karena insya Allah besok pada malam Sabtu malam 12 Rabiul Awal. Jadi kita hari ini berada di tanggal 11 masih. Kita datang bersama-sama karena memang satu ucapan dan kata yang sama, yaitu karena cinta sama beliau. Beliau juga sampaikan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mau menghidupkan sunnahku termasuk golonganku dan nanti bersama aku di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita cinta sama siapapun boleh, cuman lebihkan cinta kita sama Rasulullah. Berdemenan sama siapa boleh, bini demen banget kita demen boleh, menjangan kebangetan sampai lupa sama Nabi kagak boleh, kagak aci. Cintai Nabi yang mulia, karena la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada keluarganya, ayahnya, anaknya, keluarganya dan semua orang di sekitar mereka. Inilah cara cinta kita kepada Rasulullah, dengan cara kita duduk bersama-sama, bareng-bareng berdoa, munajat di hadapan Allah, membaca riwayat tentang siapa baginda Nabi Muhammad. Nggak cukup dengan ngucapin cinta doang. Nggak boleh kita ngucapin ya Muhammad aku cinta kepada engkau, nggak, bukan begitu caranya. Kalau kita amat kita sih nggak apa-apa. Cowok sama cewek lagi masih pacaran boleh aja ngucapin cinta. Kalimatnya kalimat yang dulu dah, yang zaman-zaman baheula, I love you, aing bogo kasia, cek bahasa Sunda, gue demen banget sama lu. Atau ungkapan kalimat sahrukan sama kajol, tahu nggak? Sahrukan itu pemeran, pemain. Kajol bukan bininya, Kajol itu istrinya Ajay Devgan. Ajay Devgan itu anak dari Feru Devgan. Siapa Feru Devgan itu? Salah satu production film di India.
Jadi bukan bininya, bukan. Cuman karena dalam film Kucus Hotahe dia bener banget katanya bininya bukan. Sarukan Muslim, bininya Hindu. Kajol sama Ajay Devgan sama-sama Hindu. Lah si Ajay Devgan atau Sarukan ngomong sama Kajol dalam filmnya, itu dia mengatakan Meri zindagi bahut se tum se pyar karti hai. Itu ungkapan cinta. Yang artinya kalau diterjemahin mere zindagi dalam hidupku bahut sangat sepiar mencintai dirimu. Iya, kalau yang tahu bahasa India, gue mau orang bisa dikit-dikit boleh nutur. Ya. Kadang-kadang kita kan ditepu sama India. Dari tahun atu, ingat gak tuh yang tua-tua tahun 91 film pertama India di TPI apaan? Mahabharata. Ada Duryodhana, ada yang kayak kunyuk itu siapa sih namanya? Hanoman yang bawa pentungannya gede-gede banget. Itu ditipu kita sama India, sampai sekarang ditipu masih enggak ngeh. Kata enak buat kita suaranya, ya kagak tahu. Suara terenak dari perempuan orang udah 80 tahun, nenek-nenek sering bareng sama Rhoma Irama, namanya Lata Mangeshkar, udah tua. Perempuan kedua adeknya Asa Bosle. Laki-laki yang paling enak Kumar Sanu, sama-sama lagi Udit Narayan. Nggak pada tahu ditipu. Sama India nyanyi kata enak, kagak bisa nyanyi. Salman kan gak bisa nyanyi. Nah cinta kita sama Rasulullah enggak dengan cara ngucapin cinta kayak mereka, baca solawat kayak tadi, duduk bareng-bareng. Kenapa? Mau kapan lagi kita ngucapin cinta, mau ngikutin cara Rasulullah? Pengen di hari kiamat ketemu sama Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita, anta ma'aman ahbabta, nanti kamu di akhirat berkumpul dengan siapa kau di dunia berkumpul. Kalau ngumpulnya sama orang alim, sama ustadz, sama ulama, ntar di akhiratnya selalu ngumpul sama Rasulullah. Asbab guru-guru kita. Kalau ngumpul sama tukang yang main gitar mulu, nyampenya di mana tahu dari itu. Apalagi tuh maaf tuh yang bawa Vespa, gua lah buatnya sampai 30. Aqua bekas pada nyangkut, topo, apaan tahu dah kata. Ampun dah gue itu bocah. Udah muka pada korengan, tato apa tahu. Insya Allah di pinggir jalan Pak buat makan Pak, ya Allah ribet amat. Jangan dah, bukan gak boleh ngikutin, bukan kayak begini dah. Datang nyampe apa be ada amplop udah dikelilingin, masya Allah. Itu baru tretekannya doang amplop itu. Ntar buat guru-guru mah beduknya lain. Itu duit tuh, lihat daripada ngeliatin duit aja. Iya ini kalau kagak mau pada coko ini. Ya tadi ada yang ngidek, ya gue cobanan. Aduh. Jangan aneh kalau orang dari Jawa Timur bikin acara pasti begini. Ini masih mendingan belum kelihatan nih. Di Bekasi dekat proyek saya sering diundang sama orang Madura. Yang saya bingung itu kalau acara maulid kok centong digantung-gantungin di atas. Centong, panci, ember, gue bingung. Kalau acara dirampetin, dipukulin, bawa pulang. Centong. Itu ntar pulang nih, nggak kayak orang kita Betawi, tentengannya kecil, buat dia baskom gede-gede. Tahu ini ada apa kagak? Gue belum ngeliat. Biasanya baskom itu isinya penuh. Ini mah enggak minta Pak Ahmadi, enggak. Maksudnya kalau emang ada mau mobil saya lega banget ono. Ini mah dituangin 3 gue masih kurang. Iya. Kadang-kadang kita kan enggak ngerti ini. Orang-orang yang istiqomah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah. Usaha mah apa, yang penting istiqomah dalam agama. Makanya insya Allah tempat usaha itu UD Sulhan Abadi yang kita duduk malam ini. Karena sering diperingati acara-acara kemuliaan, insya Allah rezekinya gampang banget. Iya, jangan makin mikir yang macem-macem. Memang begitu modelnya tuh. Setahu saya orang Madura. Saya sama Majian ke Madura dulu sering banget. Kalau bawa jamaah ziarah, mampirnya di Bangkalan. Dari Bangkalan saya pikir deket ke Kali Anget. Set seharian. Dari Bangkalan ke Kali Anget, jauh. Kalau sampai di Bangkalan nginep, kita tidur capek banget baru nginep. Baru jam 10 berisik banget. Wah Allah, tukang celurit ngumpul. Dek celurit dek. Buat celurit. Gue baru nyampe mau dicelurit. Wah, dak beres ini orang di Bangkalan di Syekhuna Khalil.
Ya. Jadi apa yang kita ngikutin, apa yang kita mauin sekarang itu istiqomahin diri kita. Allah jangan pernah kita tinggalin. Makanya dikasih contoh dari Allah buat kita. Siapa yang buat contoh? Nggak ada yang lain. Nabi yang mulia buat contoh bagi diri kita. Walaupun saat ini akhir zaman banyak orang yang benci sama ajaran Islam, akhirnya dijajah kita sama idola-idola yang kagak jelas. Makanya yang pertama itu fans idola tuh. Ustaz, saya senang banget lagu-lagu barat, silahkan, tapi jangan ngelebihin cinta kita sama Rasulullah. Ya, saya demen banget Ustaz, sampai gilanya masih penggemar banget saya, silahkan, tapi Rasulullah jangan diduain. Saya dulu orang gila sama India, saya paling gila tahun-tahun 90 sama India, nonton India, pesantren nonton mulu di bioskop. Tahun 91 ada yang inget nggak? Ada Kantata Takwa konser Iwan Fals, Saung Jabo, Sewan Jodi, Rendra di Senayan. Kantata Takwa, nyampe saya lagi mondok kabur, demen banget sama Iwan Fals. Tapi sekarang butak begitu aja. Itu doang, cinta banget lagu dangdut, silahkan, sekedarnya doang, jangan berlebihan. Jadikan Rasulullah sebagai idola. Baca salawat yang banyak. Buat apa? Buat mengharapkan syafaat. Karena besok yang bisa ngasih tolong cuma beliau doang, yang lain gak ada yang bisa. Lagi besok nih 2024, tukang goroh udah pada nyampe. Iya, tukang bohong. Ngomong ntar katanya ngomong orang miskin uang cilik. Ya ngomong mau bedug. Gitu udah jadi mau boro-boro. Ya kan banyak banget tahun-tahun gak pernah berubah. Si anu udah ngikutin ulama aja dulu. Kita punya komando kok, Habib Rizik Sihab, ikutin. Kalau kata beliau nanti 2024 pilih ini, baru ngikutin. Siapa kek yang dipilih terserah beliau, karena beliau orang alim. Misal kata beliau udah ikutin Nasdem misalnya ini mah karena Nasdem mengusung Anies Baswedan misalnya. Iya, kalau saya sih cocok aja saya. Kalau saya mah cocok, orang benar. Ntar dia jadi presiden, wakilnya dia yang milih. Ustaz Yayan menteri agama, kan gak apa-apa, kedoain. Ini orang Pondok Labu jadi menteri agama, ya kan DKM jadi menteri apa kek, saya nggak kebagian jadi menteri peranan wanita, nggak apa-apa saya mah. Gue mau janda mulu dah. Bagian tahlil ke dia istana kagak apa-apa saya mah. Iya kan, ngikutin aja udah. Rasulullah mah nggak pernah bohong. Makanya kenapa disini idola, suruh yang benar. Itu pertama tuh, jajahan orang-orang kafir, orang Yahudi, kita suruh idolain yang lain, jangan mau. Yang kedua, makanan, food dijajah. Ini anak-anak kita nih, makanan-makanan modern sekarang pada doyan, pada belagu, pada mentah, tengil lagunya. Makannya hokben, ya ilah pakai McD. Apa tahu makanan-makanan yang es macam, aduh, lihat bang es pakai tulisan aus. Lah aus emang es, masa aus makan tahu bulat loh. Udah ribet-ribet banget bocah sekarang. Tapi makanan-makanan zaman dulu kagak pada doyan, bocah sekarang dicolek, gue kagak. Ini kenapa? Udah dijajah sama Yahudi. Coba bocah sekarang dah bandingin Hokben, Dunkin Donat di depan mata, doyan dimakan. Tapi kira kasih ganyong sama suwek, kagak doyan. Itu uang ganyong apaan ini katanya? Ganyong kayak lengkoas. Kagak mau bocah makan. Karena dijajah. Makanya ganyong kagak tahu, suwek kagak paham. Makanya ini kan udah ujian banget dari Allah. Makanan tuh jajah. Ketiga apaan? Fashion. Mana fashion tuh yang kemarin belum lama? Bocah Citayam kelaguan. Kayak petatang petenteng di Jakarta. Lah di Depok kan ada jalan, ngapa kemari-mari loh. Citayam Fashion Week katanya. Ya lah tengil pakai goyang-goyang. Bukannya kagak boleh bikin susah orang di jalanan, yang buat mobil pakai lo kenapa tabrak ya tuh bocah. Kita punya pakaian muslim, kenapa nggak bangga seperti sahabat-sahabat Rasulullah, pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, cuma jangan naik kuda, ribet. Jadi naik kuda ada ceban, timbang deket banget. Di BKT, wah pakai gamis ngikutin cara Rasulullah, wah pakai jubah naik kuda, BKT ceban, 20 balik tekor. Kalau kuda sendiri, kuda kagak ada, nggak apa-apa, kambing naikin. Iya, orang pada ngomong tuh bocah PA ya, wih. Kambing lagi dinaikin.
Itu namanya jajahan-jajahan dari mereka kepada kita. Makanya Allah sampaikan kepada kita, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baru malam dibahas sama Habib Toha di tempat Babe Haji Salim. Kalau cinta kepada Allah, ikutin tuh Nabi Muhammad, yang lain gak usah diikutin. Kenapa? Semuanya nggak ada yang jelek, bidang apapun cakep. Pemimpin yang baik dalam medan pertempuran cuma Rasulullah. Imam terbaik Rasulullah. Suami terbaik Rasulullah. Ayah terbaik Rasulullah. Nggak ada yang salah. Coba dah, siapa yang mau kita ikutin? Iya, laki-laki pengen baik, ikutin cara Rasulullah. Nggak gampang banget tuh tangan kayak si Bilar kemarin. Kaprat emang lesti kecit buat dibanting. Sekarang ribet dah urusan. Coba bawa capek banget anak orang. Ya ilah, laki begitu medet banget. Lebih nih udah dipakai ongko, digeblogin juga, nyusahin banget. Artis modal ganteng doang tolol ya. Hah, goblok. Kagak ngaji kan begitu. Kan rumah tangga Rasul begitu, baiti jannati, rumahku seperti surga. Emang kenapa kayak surga rumah tangga Rasulullah? Karena rumah tangganya itu damai, adem, ayem, enak dilihatnya. Montong pakai ngomong begini, rumah tangga mah guru pengen adem gampang, pengen enak gampang. Bagaimana? Pokoknya biar tenang, laki budek, bini gagu, anteng dah. Lah benar, dia gagu, dia budek, lah diem. Mau adem rumah kagak enak banget, pelagak-pelegek doang. Maksudnya apa? Rasulullah itu bukan rumahnya hebat. Ini rumah Pak Ahmad ditempatin segini masih gede. Rasulullah cuma 2 kali 3 meter, pelupa daun korma. Tidurnya begitu doang. Tapi kenapa bisa mengatakan rumahku seperti surga? Karena memang Rasulullah itu dalamnya pada asyik. Manggil istrinya, kita udah tahu banget sejarah dari dulu, udah ngomongin diulang-ulang biar kita ingat. Manggil Sayyidatina Aisyah, ya Humairah, dipuji tuh bininya, wae pipinya kemerah-merahan, dipuji tuh. Ya Allah, istriku pipinya kemerah-merahan kayak tomat mengkal, dipuji. Girang Sayyidatina Aisyah. Nih kita kadang-kadang bagaimana rumah tangga mau lempeng, udah bini hitam panggil buluk. Bagaimana kagak merusuh? Enak banget, lok sini lok, buluk. Nyaut aja lagi buluk. Aduh, ribut mulu, berantem mulu. Pas banget bini jidatnya jendong dipanggil lohan. Udah kayak ikan. Jangan Pak, bahagiain rumah tangga istri kita. Kenapa? Memang dia yang kita pilih ketika kita sudah mulai akad nikah. Setelah menikahnya dan kawinnya, ayo tuh rumah tangga rapihin. Manggil bini yang enak boleh, manggil sayang boleh, manggil mama, papa, papi, mami, papi. Lihat ukuran. Ya, rumah gede 1000 meter mewah, Fortuner ada, Alphard, Pajero, mami, papi urup. Ini Avanza kagak, Kijang doyok, motor CB di selam lejit, pakai manggil mama. Ya, gue jelek buat dengernya. Aduh aki-aki lagunya. Ya bukan kagak boleh, ngepasin apa ngepasin. Udah kagak ngapa-ngapain, bininya di rumah doang pakai mama. Mama mana? Sayang ada di belakang lo nyangin genjer. Ya, mama nyangin genjer. Urup buat gue kagak. Ngepasin biar lempeng, ya, biar tahu ukurannya. Makanya begitu kan Rasul nyampaikan rumahku seperti surga. Kenapa? Karena memang rumah tangga itu mesti dihiasi dengan kebaikan. Begitu hebatnya baginda Rasul yang mulia, memuji bininya. Ya, kita puji aja mumpung kita dikasih surga dunia. Kalau ngarap-ngarap surga di sana mau udah jauh mana-mana Pak, jauh. Bini kita di dunia sama surga di sana bidadari jauh, langit sama bumi. Bidadari surga matanya cakep dalam sebuah riwayat, sipit kagak, blok kagak, sedang dilihatnya enak. Bini kita kan macam-macam modelnya. Ada yang sipit, ada yang blok banget, ada yang picak sebelah, ada. Turun ke bawah, hidungnya kagak mancung banget, kagak pesek banget, kagak kayak Petruk, enggak mendembat kayak sulet, sedang dilihat. Turun lagi, bibirnya itu bidadari sorga, di 5 dibelah 4, tipis berayun, cakep. Lebih nih kita dibelah 2, doer. Di 5 dibelah 2, jeblag. Kata lu bini lu gede amat bibirnya. Gue demen yang begitu gede. Nggak apa-apa dah gedean, nggak apa-apa. Sedotannya cakep kayak jet pump.
kencang waduh dah. Turun ke bawah, body gitar Spanyol, itu yang namanya bidadari sorga. Mingkin ke bawah, betis bunting padi, bening, tuh bidadari sorga. Ntar pulang nih malam Jumat kita singkap bini kita, ya halo neng, tuh betis knalpot bajai, ditarik busik, ditepok ngebul. Lah begitu adanya mau diapain? Udah rawatin aja, jangan diseselin. Pengen dapat bidadari sorga, sayangin bini kita. Makanya kan disuruh sama baginda Rasul kalau pengen nikahin perempuan 4 syarat. Tunkahul mar'atu li arba'in, yang pertama li jamaliha, cari perempuan yang cakep. Ini mah di Deddy Kobuser tuh hitam putih pernah saya ngeliat laki-laki anak muda tolol banget, nenek dikawinin. Lah nenek tiba ampas mau ngapain? Cinta setengah mati katanya nenek. Lah nenek cinta setengah mati. Dibawa kondangan kagak urup, ketemu temen ditanya itu mak lu. Buset bini gua. Makanya jangan nyari yang jelek, nyari yang cakep biar nggak bosen. Bangetan banget laki-laki aja masih doyan perawan, ya anak muda demen nenek tolol. Ya tanya Bang Mail tuh, wah luar biasa beliau. Ini makanya cara-cara baginda Rasul kita ikutin sampai Rasulullah menyampaikan kitab yang sering dibaca setiap malam Kemis oleh Haji Yan Sofyan di Musola Al-Hidayah, itu namanya kitab Muhtar Hadis An-Nabawiyah. Ada satu kutipan situ dari Rasul mengatakan kalau pengen rumah tanggamu bahagia 4 syarat. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihatan. Kalau pengen rumah tangga bahagia yang pertama punya bini yang solehah. No, perempuan solehah bikin rumah tangga bahagia bu. Mana sih modelnya solehah? Ida amartaha atau atha, kalau diperintah sama suami nurut. Nintar nih pulang acara nurut. Montong pakai laki ngomong dehem aja udah ngerti. Malam Jumat berkata roh beresin buka langsung gitu. Ini mah lakin dehem diem aja, gua tebudeg kagak, dikata sakit makan doyan, dehem diem aja, ablak aja udah. Ayo bang, lebih mana bang, hajar gitu apa? Gua kagak paham. Nggak ada bocah ya, ada bocah nggak ada yang nyengir nggak paham nih. Kadang-kadang kagak paham. Bini yang soleha kalau disuruh sama suami nurut. Jangan nurut sama handphone doang. Baca WA, bawa bapak lihat status, doko banget. Laki nyuruh budek aja, budek tuh kuping. Banyak banget perempuan kena WA pada kayak begitu. Nurut sama suami. Kedua, idza nadzarta sarotka, kalau dipandang sama suami biar cakep. Pakai kalau malam di rumah ngelayanin suami biar cakep, dandan lipstick yang cakep yang paling merah pakai. Nyigiran keluar menor banget. Dilihat sama orang jadi maksiat, gini di rumah, aduh boro-boro kekemben. Cakep kagak, asal mau ngadepin laki pakai koyo. Lakinya nyamperin ngomong, lu buta bang, buset laki dikata buta. Lu pakai koyo, pakai minyak angin, masih sore pakai sopel. Laki lu bangetan pengen ditegrep aja, mati dah, ngapain? Ayo layanin suaminya. Ida amartaha atau ataha, kalau dipandang sama suami juga biar enak, disuruh biar nurut tuh perempuan yang solehah. Ya jangan macem-macem. Udah kenapa sorganya istri dibuat lapak kaki suami. Gampang banget jadi perempuan mau gampang banget nurut sama laki sorga. Songong neraka udah begitu aja udah. Nurut aja udah, model apa aja ikutin, insya Allah tuh berkah. Yang kedua kata baginda Rasul pengen rumah tangga bahagia tuh bocah tuh auladuhu abroroh, punya anak yang taat, tunduk patuh sama orang tua. Yang sekarang rada-rada susah ngerawatinnya. Kalau kita flashback ke zaman dulu, mungkin ngaji pada doyan. Sekarang tanya guru-guru kita dah, Ustaz, musola asal habis sisa, habis gelap udah kagak ada apa-apanya. Dulu mah musola habis maghrib jam 5 udah pada ngumpul, belum maghrib pada nimba di musola, namanya langgar. Nimba air, nimba itu ngopel segala macam tuh zaman dulu. Habis ngaji maghrib sampai isa kagak pulang, nginep di musola, bawa nasi dibokor sama sepat doang 2 biji jadi. Orang dulu sama sepat 2 biji ngarang nginep. Ngaji subuh balesin lagi, rajin banget ngaji. Padahal lampu kagak ada, tahun 80 lampu begini belum masuk, masih pakai patromak, kadang-kadang pakai sintir itu, bekas kaleng susu bekas pakai topo, digarang pakai api, nyala, ngaji itu dibledeg. Air kagak pakai, tinggal buka keran, ngerek, kompak, senggot. Tahun 75
Sekarang tinggal air ada doang, lampu tinggal metek doang, ogah pada ngaji. Orang dulu mah banyak banget udah gelap ngaji jalan terus. Nyeblok di galengan, tuh kain, kaos, baju koko disangkil di pundak. Ya kan? Rajin. Sekarang ya Allah anak-anak kita. Bapaknya juga, mamanya medet. Kuota habis dibeliin lagi. Bagaimana bocah kagak mau tahu gambar telanjang. Depannya doang pengajian majelis taklim Nurul Qalbi world live streaming, di bawahnya ada 2 biji telanjang. Nah, bocah sekarang matanya jelalatan, dibuka yang begitu, nggak udah muha nggak jelas. Jangan dikasih nih gara-gara masyarakat pemerintah kita nih PJJ kemarin ketularan bocah sampai sekarang. Lu jangan beliin handphone. Orang dulu mah pengen banget punya handphone susah, Bu. Telepon rumah masang 864 sekian mahal banget itu. Abu domainnya kena mahal, akhirnya kagak punya telepon. Lah batok sabun B29 campur sama tali diikat. Orang dulu mah tahu banget. Lah iya, lah karena mah yang dulu pada enak pada kagak ada. Pokoknya kalau kenangan masa lalu indah banget dah. Dari sini nih layangan pada ngadu putus Kalimalang nungguin Coko. Memang jauh ngidul. Mana panjang-panjang banget tuh galak. Bodoh amat apa kita tabrak-tabrak. Kalau sekarang mah Coko layangan mati tabrak truk. Dulu mah truk kagak ada, oplet doang. Jalannya lelet, goblak-gablek. Dia lewat oplet baru jalan. Udah ribet. Makanya anak-anak kita bimbing jadi anak-anak yang soleh kemana? Kayak anak guru kita nih. Sekarang di Hadramaut di Yaman. Masya Allah. Makanya nih punya anak biar pada jadi orang bener masukin pesantren. Di rumah mohon maaf nggak pukul lagu, ngelawan mulu sama babanya, dipanggil aja nyautnya kagak diantar, orang kagak ngaji. Padahal diajarin fala taqul lahum uffin, kalau dipanggil sama orang tua jangan nyautnya oi, mau baba oi. Kadang babanya lewat ngomong no aki-aki mau kemana aki-aki, lebih babanya kata aki-aki. Bocah pada songong sekarang mah. Makanya diajarin nama agama, kalau dipanggil sama orang tua nyautnya kayak orang pergi umroh atau haji. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik alhamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Cuma jangan semua kelamaan. Potong bek gitu kalau orang Betawi metu. Orang Betawi mamat bek. Cakep, labbaik dipotong bek tuh gitu. Mana ada orang Jawa datang kemari pengantin totok dari Banyuwangi. Romano totok buat bahasanya, kagak ngerti. Di Betawi dipanggil mat, bek, nyaut Jawa. Kok sampean bek, saya kiper ya? Ya lah, lu main bola lu. Bek sama kiper. Kemarin pada mati Arema. Aduh, iya kan? Itu makanya nyautnya yang enak, yang lempeng. Pada songong sama orang tua, bagaimana mau jadi anak yang berhasil di masa depan? Makanya masukin dia ke pesantren, ngaji. Biar kenal huruf Al-Quran, biar kenal sama agama. Ntar di masyarakat ketika udah dewasa enak, nyebut hurufnya juga asyik. Kayak guru kita nih Ustaz Jayan, lulusan Az-Ziyadah. Maka kalau orang yang ngerti huruf nyebutnya Az-Ziyadah, bukan Ajiyadah. Jiyadah mah jim. Tapi kalau udah jim semua berubah. Baca doa harusnya Rabbana dzolamna, ngerti huruf. Kalau nggak kenal huruf jadi Rabbana jolamna. Zo jadi jo. Kalau zo jadi jo, Rabbana jolamna, pala lu ngebul. Rabbana jolamna. Baca ayat Quran kagak kenal huruf, Allah jinak ajabu, pala lu peang. Allah jinak ajabu. Oh Joko ya kowe Mas. Baca Quran Allah jinak ajabu. Enggak kenal huruf nih anak-anak kita dasarin agama. Biar paham sama agama, ngerti sama huruf. Beda-beda satu tujuan. Orang Madura datang ke Jakarta karena memang logatnya logat Madura, tapi ketika baca Quran insya Allah kalau ngerti agama cakep. Muammar ZA aslinya orang Malang, orang Jawa Timur, tapi dia suaranya enak. Kenapa? Karena ngaji. Dia kan nggak harus orang Arab loh. Muammar internasional, suaranya kemana-mana, napasnya 1 menit 20 detik. Coba dah kita naik napas 1 menit 20 detik, ngap-ngapan begitu. Dia mah kuat. Kenapa? Aslinya Jawa, tapi karena diolah ilmunya ada, ngerti, suaranya enak. Enggak harus pakai logat masing-masing. Orang Madura pakai logat Madura. Oh sebelum setan rajim, bismillahirrahmanirrahim.
ribet. Orang Madura kan masing-masing, beliau begini, yang dorong, woi, lain, sate, kan ada, menteri, gue bingung sate, kan sate, woi, kok woi, pas beli 20, kok sate tadi woi lo kata, aneh orang Madura, aduh, iya makanya betah dah, alhamdulillah Pak Ahmadi di Jakarta, emang kenapa, ya di Madura begitu keadaannya. Apalagi yang tahu Kali Anget, Batu Ampar, ya Allah banyak buah lontar doang, tanahnya tandus putih, ribet, nggak betah, saya justru nggak betah. Iya. Nah kembali kepada anak kita tuh, auladu abroroh, yang kedua didik anak pendidikan agama, yang ketiga wa khulatahu sholihin, nyampur sama orang-orang soleh kalau pengen rumah tangga bahagia. Dari mana anda datang nggak usah dipikirin yang namanya suku, nggak usah. Dari Batak, Sunda, Medan, Betawi, jangan sombong. Batak manusia, Sunda manusia, semuanya kita yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa, bukan sukunya. Makanya jangan rusuh soal kekuatan. Ya saya orang Betawi, DKM, ya soalnya Betawi semua nih. Orang Betawi, jangan mentang-mentang Betawi jadi sombong. Lo orang dari mana mah ngeribetin kampung gua, lo pulang lo. Nyusahin nih kampung gua, hati-hati. Begitu dia pulang semua kita bengong juga, kontrakan kosong. Siapanya ngisi? Pak Ahmadi diusir, Madi ulang lo, ribut buat kampung gua. Lah ini kagak laku. Dia tinggal anteng tenang, tinggal nerima duit kita. Coba di Jawa disuruh pulang, nenek-nenek beling satan, tukang sayur kagak ada. Ya jam 12 malam udah ngayap ke keranji. Pagi-pagi udah gelar terpal dikit doang langsung pada laku. Coba dah. Makanya hebat orang mana-mana. Batak nggak usah diusir, biarin orang Batak ngumpul. Kenapa kalau Batak diusir, dia pulang ke Medan semuanya, lu sengsara. Pulang Maulid, ban kempes kagak ada lay. Lay 24 jam loh. Wah, dia mau 24 jam ada, dia mah tinggalin KTP jadi besok balik lagi. Jangan main usir-usir aja. Makanya kita perlu semuanya nyampur sama orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang baik, siapapun kita Allah nggak pandang, la yang zuri la ajsamikum wa la aswarikum, nggak dipandang bagaimana rupa kita, yang dipandang oleh Allah adalah hati dan perbuatan kita. Makanya bersyukur kepada Allah, walaupun beda-beda tetap satu tujuan. Ya, tujuannya apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini hadir, nanti kumpul lagi di padang mahsyar bersama orang-orang baik. Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, nyampur dengan orang soleh, para nabi, orang-orang yang mati syahid. Ya, makanya udah jangan ngomongin gitu-gituan dah. Ya, yang banyak bandanya silakan, girang dengan hartanya, manfaatin untuk berbagi sesama orang yang gak mampu. Jangan jadi sombong karena banyak harta. Saya sering sampaikan di mana-mana, orang Jawa memang luar biasa di kampung kita di Betawi. Kenapa? Udah menguasai. Pinggir jalan siapa yang pada megang? Orang Jawa semua walaupun ngontrak hebat. Orang Betawi ya gitu, emang mau nyesep aja di belakang. Di belakang segitu doang, cuma sempit banget. Ya Betawi lagunya. Pada digusur-gusurin. Iya, sepanjang jalan di mana wilayah orang Jawa paling hebat. Saya pergi ke Sukabumi kan Sunda, tapi sono ojo lali banyak. Lah kota Sunda di ojo lali lah banyak. Yang paling lucu pecel lele Lamongan, lah di Bandung ada, gue bingung. Ternyata orang Bandung nggak mau kalah, Batagor nyampe kemari. Tuh hebat, orang dari mana-mana hebat semuanya. Jawa mendominasi, itu tol becak kayu siapa yang ngerjain? Jawa. Betawi kerja ada, Bang Leman 3 hari pre sakit pada renteng. Orang waktu di depan rumah belum jadi pada ke rumah saya, kan saya kan dagang kopi di atas. Bang, mas saya ngendi? Kebumen. Sampean di Purwokerto, Purworejo. Bang, saya gitu bang nih, orang Caman. Lah, dekat mana? Dekat Ugo. Oh, Ustaz Gondrong tuh situ. Oh iya, boleh mana situ? Ya orang Betawi, alhamdulillah. Orang Betawi kerja ngarik besi. Dapat 3 hari. Mana Bang Leman? Sakit. Ya, Leman sakit. Demi Allah ini saya bukan ceritain bohong, emang orangnya ada. Kagak kuat lama. Udah mau busuk kayak ulir, tarik-tarik lu dia. Merengkel besok dikerokin. Ya Betawi susah jadinya. Sekarang lagi rame banget apa tuh? Nah, digaliin mulu nih jalanan. Jalan rapi digali lagi, kabel kuning gali lagi. Ampun dah gue mah. Orang mana tuh? Jawa lagunya.
Hebat, urat-urat kuat. Ya kan hebat, makanya susah sama gagal. Insya Allah berhasil dia mah di mana-mana hebat mendominasi. Kayak saya sering kasih gambaran nih, maaf banget bukan ngejelekin Betawi, orang Jawa sama Betawi dikasih usaha. Warung kelontong 150 juta, sapu 50 juta, dapat sebulan, yakin yang bangkrut duluan Betawi. Bener sama, saya udah tes ini, bukan kata orang. Kenapa orang Betawi sama orang Jawa, Jawa pinter banget. Kasih modal 50 juta, kenapa? Dia nungguin tuh bininya, lakinya ngojek, anak dititip ke uangnya di kampung, kan beres. Lah Betawi anak 7 ngumpul semua. Ntar Ciki dirorot, ntar Samsu diisep, emaknya odol kurang, sabun kagak, lapis. Dapat sebulan Indomie tinggal 3 biji. Ya elah susah banget Betawi lagi. Dagang nasi uduk seminggu 7 hari, 2 hari pere. Makanin sama anak sama mamang main lah kelar. Aduh, gua ada jangan pakai dagang, udah kontrakan aja banyakin. Kerja anteng deh tuh, ini kontrakan kagak, usaha kagak, puyeng pala, melongo ada di atas balai di bawah nangka. Ngayal, mulu ngayal, coba dulu gua kagak jual begitu. Di ayunan, lah kalau gua udah begitu kaya kali gua kaya kagak ketiban nangka ki mati lo. Aduh, parah dah. Ya, jika kayak nyampur sama orang soleh, jangan sama orang-orang yang salah. Dah biarin dah, Jawa mah hebat di mana-mana, tapi yang paling mulia orang yang paling takwa. Tapi walaupun katanya Jawa hebat, saya lebih bangga dengan orang Betawi. Karena saya asli Betawi. Kenapa? Orang Betawi mah di mana aja dia hidup nggak ada yang nganggur. Wah, lah, cakep banget, nggak ada yang nganggur. Lah ilok tanya apa? Tuh emaknya kalau lagi ngomel mah mulut, artinya mah kagak ngomel sayang. Anaknya lagi tidur, emang dasar Betawi lo, kerjaan lo tidur mulu, kerjanya tidur. Nggak ada yang nganggur dia mah. Yang satu kerjaan lu makan, kerjanya makan. Makanya Betawi makan kerja, tidur kerja dia mah. Sampai warawiri, kerjaan lu warawiri, lu kerjanya warawiri dia mudah. Nggak ada yang nganggur Betawi mah, kerja terus. Iya, omongannya. Iya, itu yang doain aja udah. Ya, biar pada rapi semua, makanya nyampur dah sama orang-orang soleh. Biar pada lempeng, biar pada bener, biar pada gampang. Baru yang keempat kata Nabi, kalau kita pengen rumah tangga bahagia, wa yakuna rizquhu fi baladi, rezekinya udah Allah atur di negaranya sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, yang melata di muka bumi Allah semua makhluk dikasih sama Allah, udah dijamin dunia. Jangan takut, ya belum ada jaminan sorga noh akhirat. Dunia mau dijamin, apa yang kurang kita udah tinggal ibadahnya aja lempengin. Jangan pada rusuh. Ilmu udah ada, hidup udah ada, seni udah ada, iman udah ada, pakai. Yang punya ilmu ngajar, yang nggak punya ilmu belajar. Yang ada suaranya enak azan, kerja enak, kenapa? Pakai seni. Azan semua maunya dia aja, mentang-mentang orang Betawi, badan doang keker, nadanya kagak ada, seni kagak ada, galak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang nanya siapa itu? Ya Betawi lagunya no. Azan begitu, digamparin orang loh. Pakai lagu lah, pakai seni. Imam kagak pakai seni aja kagak enak. Cobain deh imam kagak pakai seni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Galak banget. Sampai walau dolin. Makmum bagaimana imam? Yang atuh ngomong amin. Yang atuh, wah berantem sama gue nih imam. Lerusuh bang. Makanya pakai ilmu, ada seni, gunain. Islam punya banyak warna-warni, pada hebat, ibadah lempengin, lurusin, cari ilmu. Biar yang nggak tahu jadi tahu kalau ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, udah kagak mau ngaji, nggak tahu, akhirnya nyalain orang. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, selamatan bid'ah, bid'ah mulu taunya, mudah aja di bid'ah berantem. Jangan apa speaker dikata bid'ah, speaker bid'ah. Alasannya enak banget, di zaman Nabi nggak ada speaker. Ya elah, itu motor zaman Nabi nggak ada, kunyuk. Ngapa lu pakai? Speaker kagak boleh pakai. Dia ke pasar pakai motor, kagak sadar terus motor zaman Nabi nggak ada. Kalau lu pengen ke pasar ngikutin zaman Nabi, jangan pakai motor, ontak lu pakai. Udah parkir susah, mana berak mulu. Diomelin orang.
Ribet banget, segala macam apa aja bid'ah, bingung kita mah. Udah jangan ngikutin yang begitu tuh, ngaji biar pada benar. Panggilan Allah datang, siap-siap ke masjid, ke musola, syiarin agama Allah, akhlak biar pada rapi, jangan suuzon. Udah gitu doang. Jangan pada buruk sangka. Jangan ngomongin orang si anu noh, si anu, jangan omongin diri kita aja banyak kesalahan. Ya, nusiano tukang mabok noh, targal mabok habis mulutnya kesugrak, mabok mati, jangan. No tukang zina non neraka jahanam, jangan. Ini orang pada suuzon mulu. Orang yang suka ngerokok dimarah-marahin, aki-aki ngerokok mulu bengek, lah biarin apa? Kan semua penyakit Allah yang kasih kita nggak tahu. Kalau orang ngerokok penyakitnya cuma satu, paru-paru. Yang kagak ngerokok dibalik rupa-rupa. Ini jangan suuzon, orang ngerokok diomelin, orang mabok diomelin, ajak ke jalan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak ke jalan kebaikan. Yang biasa mabok, udah bang jangan mabok. Kenapa? Udah nggak zaman. Ayo kita ke masjid. Ini perempuan yang biasa di Cipinang malam Sabtu malam Minggu. Udah neng jangan ke sono. Ngapain? Biasa. Sini Jakarta Timur Cipinang kalau malam Minggu banyak. Kalau di Bekasi kalau nggak salah Pangkalan 12 ya. Ada. Apa? Lah iya kan pada kesana tuh udah jangan begitu neng, itu perbuatan salah, ajarin. Jangan diomelin. Kenapa? Enggak semuanya bahayanya luar biasa. Yang zina, yang mabok, yang rokok, itu bahayanya enggak sama. Cobain aja. Yang biasa zina, yang biasa mabok, yang biasa ngerokok, tes dah. Kira-kira bahayanya kayak apa? Dikasih nih yang biasa zina. Lu masuk noh di gudang, cewek cakep-cakep buat gue siapin. Gue pengen tahu bahayanya orang zina. Saking keenakannya, pakai capek, pegel, leklok, dengkulnya mati. Bahaya ternyata orang yang berbuat zina. Orang yang biasa minuman keras disiapin minuman merek apa aja di gudang kedua, diminum sama dia. Wah, whisky, brandy apa aja dah. Topi miring, topi sengkle udah. Begitu dia mabok, keluar dicolek, udah puyeng palanya, mati juga. Yang ngerokok, disiapin gudang ketiga rokok merek apa aja tuh, Samsu, Mil, macam-macam. Begitu keluar dia ngomong, bagaimana gue mau mati, korek yang gak dikasih. Lah, rokok doang. Mau garotin tembakau lu. Lu jangan suka suuzon sama orang yang rokok lah, kagak ada korek mah kagak apa-apa. Kagak dia ngomongin begini, orang belum di rokok gue nih. Iya kan? Ini kadang-kadang pada salah sangka. Jangan. Ya udah, sekarang mah istiqomahin diri, pada rapi, anak-anak kita suruh pada ngaji, mabok jangan dijauhin karena itu perbuatan dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena ada cerita orang mabok yang saya ingat dari guru saya, Habib Ali bin Soleh, saya cerna banget. Ada anak muda mabok, sekelompok anak muda mabok, jam 12 malam dia mulai pesta minuman keras. Selesai pagi, subuh jam 4. Wah, udah bubar, yang ngalor ngidul mulon ngetan tuh kalau kata Betawi. Kalau kata orang Madura, bere temor. Ya kan, otoro selatan, orang Madura tuh. Barat, timur, selatan, utara. Udah pada ngayap tuh, udah mau subuh. Satu anak muda ngelewatin masjid sambil mabok nyanyi, sambil gumoh. Tahu-tahu begitu depan masjid tuh anak muda azan kedengeran, dia langsung berhenti. Ngapain? Mau sembahyang. Sholat subuh anak muda mabok. Di depan ada merebut, tahu yang tukang mabok, ditanya, "Woi, ngapain lo?" Nyaut di bocah, "Bayang bang." Wih, yang mabok ngerti sembeng-beng apaan lo? Boh, lah tahu di bocah. So tahu lo, emang subuh berapa rakaat? 3. Ya, subuh 3. Ya emang orang mabok kan tengleng, lupa, diusir, kesel, wah di merebut, pergi lo, pergi hari ini, wah. Gue mau sembahyang subuh diusir, merbuat brengsek begitu kata dia. Tengah jalan lagi mau pulang, kaking keselnya dia papagan kalau kata orang ini ketemu sama temennya mau sembahyang subuh beneran, temennya yang ditanya, lu mau kemana bang? Sembahyang subuh. Emang berapa? 2. Ya, gue yang 3 diusir, apalagi lu yang 2. Bocah mabok, bocah PA. Yang banyak kan diusir marah, apalagi lu 2 di kita. Udah pulang lo, ya bego. Oke, jangan mabok. Anak-anak muda Islam tekunin ngaji ya. Ada Nurul Qalbi, Haji Yayan Sofyan, di sini juga ada majelis talim. Ayo dah bareng-bareng dengan peringatan Maulid Nabi. 1, kita cintai Rasulullah lebih dari segala apapun. Banyakin sholawat karena ini di bulan beliau. Sampai kapanpun jangan berhenti mencintai Rasulullah sampai di sini, sampai hari kiamat insya Allah kita bertemu dengan beliau. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi idola kita Nabi Muhammad, ikutin semua arahan-arahan beliau agar rumah tangga kita jadi rumah tangga yang baik, keturunan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah,
dan insya Allah kita nanti kumpul lagi bersama orang-orang baik. Yang terakhir, yang ketiga, nggak ada harapan apa-apa, hanya doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ahmadi beserta keluarga UD Suluhan Abadi insya Allah dengan asbab peringatan Maulid dan rajin berbagi dengan sedekah, Allah limpahkan rezekinya yang banyak, kesehatan yang begitu luar biasa, termasuk guru-guru kita biar sehat walafiat. Karena guru-guru kita guru-guru yang istiqomah, guru-guru yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya ikhlas lillahi taala. Haji Ayan minta saya di sini dari lama, ya udah insya Allah itu aja sih mah. Nggak kayak orang-orang repot-repot ke rumah dulu Ji, panjerin dulu, gue pakai manajer, kagak. Saya mah langsung aja gampang, saya mah orang gak nyusahin orang, pengen kayak Rasulullah ya, berbuat baik kepada siapapun, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Itu dakwah Rasul, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mau lewat telepon boleh, WA ngapa-ngapa, Instagram juga ada, silakan mau apa aja, IG ada, SMS, atau mungkin bahkan gak ada yang lain, ada juga yang ngundang saya cuma miss call doang ada. Saking gampangnya ngundang saya, ngundang miss call doang. Ditanya jawabannya enak banget, kan boleh miss call. Emang kenapa ada ayatnya? Apa ayatnya? Pamayamal miss call dzarratin khairan. Ini murid sambar geledek, miss call pakai ayat. Ya mudah-mudahan aja tetap lillahi ta'ala, nggak usah ngarep-ngarep. Sama Pak Ahmadi saya nggak ngarep-ngarep, nggak usah. Nanti pun kalau saya udah banyak rezeki, saya nggak bakalan mau terima amplop, insya Allah saya bisa. Udah Pak Hadi, lillahi ta'ala, saya bisa insya Allah. Cuman kan bini gue nanyain di rumah. Ya gue mah bisa. Nanti sampai pulang di rumah katanya ceramah. Mana amplopnya? Lillahi ta'ala. Ya udah. Dia bengong, saya bengong. Dibangun tidur aja pagi kita ngomong, Neng makan Neng, makan lillahi ta'ala. Nggak ada apa-apanya. Bercanda Pak Ahmadi, bercanda. Saya mau dikasih alhamdulillah. Ya nggak dikasih juga namanya deket, tahu besok balik lagi. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah dengan Fatihah agar apa yang kita minta, niat, hajat, semua keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu siap ya pesan saya, nggak makin mikirin jam, pulang siapin. Ini malam Jumat. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.